Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan mendengar renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Sungguh indah kami boleh menikmati pada hari yang baru di pagi hari ini. Dan kami tahu bahwa itu adalah wujud dari kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang baik buat hidup kami. Untuk itu Tuhan, di dalam memulainya, kami mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami. Ke dalam hati kami, beracarlah seluas-luasnya dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Pendeta Palsu, Mujizat Palsu. Pendeta palsu, mujizat palsu. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Zaman sekarang banyak barang palsu. Mulai dari uang palsu, ya, perhiasan-perhiasan yang palsu, dikatakan emas tapi ternyata bukan, imitasi. Buat bapak-bapak onderdil mobil, sering juga kita mendapatkan yang palsu. Terus sampai dengan makanan dan minuman aqua, saya katakan merek, banyak juga yang palsu. Tetapi yang lebih berbahaya dari semua itu adalah pendeta-pendeta palsu, pembawa-pembawa firman palsu, guru-guru sekolah minggu yang palsu, dan mujizatnya yang palsu. Firman Tuhan mengatakan di Matius 7 tadi ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Saat ini begitu marak, ya, di media sosial. Pembawa-pembawa firman, pendeta-pendeta yang menyatakan kuasa-kuasa dan mujizat kesembuhan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Kita harus mengujinya akan hal ini. Yesus datang ke dunia ini, tujuan utamanya bukan menyembuhkan. Tujuan utamanya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk banyak orang bertobat. Sampai dengan amanat agung Yesus mengatakan bahwa carilah orang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beritakanlah firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal firman Tuhan. Yang belum mengenal siapa itu Kristus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya boleh mengatakan bahwa mujizat kesembuhan itu hanya milik Yesus dan rasul-rasulnya. Jadi jika ada seorang pendeta yang mengagung-agungkan mujizat kesembuhan, kita harus mengujinya dengan roh. 1 Yohanes 4 ayat 1-3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Hati-hati dengan roh antikristus. Ya. Jadi perlu kita mengujinya.
Mengujinya dengan apa? Dengan banyak membaca firman Tuhan. Banyak membuka firman Tuhan. Melihat, kan kita sudah ada internet, kita bisa konfirmasi dengan hal ini. Saya punya satu cerita yang saya alami langsung. Waktu itu saya bertemu dengan seorang pembawa firman Tuhan yang awalnya adalah seorang mantan dukun, ya, mantan dukun yang tidak benar. Sekarang dia mengaku-ngaku sudah bertobat dan bisa melihat masa depan dan sudah bertemu dengan Yesus. Saya katakan omong kosong, orang-orang seperti itu adalah bidat-bidat, ya. Saya boleh katakan DS, ya, inisialnya. Dan di YouTube begitu banyak pengikutnya. Ujilah roh-roh itu, ya. Dia mengatakan kepada saya, kamu mempunyai kutuk nenek moyang sehingga kamu tidak sukses dalam hidupmu. Bertobatlah, saya akan doakan. Saya katakan, no, saya sudah ditebus Yesus di kayu salib. Anda salah. Anda tidak membaca firman Tuhan. Anda tidak mendalami firman Tuhan. Baca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus yang telah menebusnya dengan darah Yesus. Jadi kutuk-kutuk nenek moyang kita tidak berlaku lagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan bermain dengan kuasa-kuasa iblis. Saya boleh katakan evangelis ini yang berinisial DS ini adalah nabi palsu yang menyesatkan orang. Jika orang bisa percaya kepadanya, begitu berbahayanya. Orang itu akan dinaungi oleh perasaan rasa-rasa bersalah dan kutuk-kutuk itu. Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang yang ada dalam Yesus akan ditariknya kalau kita tidak waspada, tidak kita mengujinya dengan roh kita. Mereka muncul, mereka mengadakan tanda-tanda mujizat yang mencegangkan kita sebagai manusia. Hati-hati, firman Tuhan tertulis Matius 24 ayat 24 tadi dengan sangat jelas. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bukan sedikit orang, banyak orang. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu senang membicarakan firman Tuhan, tetapi hanya kulitnya saja, tidak dasarnya. Contoh kata ya, jika dia membicarakan salib, dan kematian Yesus, dia membicarakan itu tidak dalam, ya. Dia tidak mendalami apa arti salib itu, pandangan dia terhadap salib itu apa, ya. Pikiran dia tentang Yesus itu siapa dan kenapa Yesus mati itu harus dikupas. Tetapi orang-orang yang seperti ini, dia hanya sekedar saja, kulit luar saja. Gitu. Tetapi dia akan mengutamakan mujizat-mujizat dia ini. Dia tidak banyak mengulas tentang firman Tuhan karena dia tidak ada di dalam firman itu. Jadi hati-hati akan hal itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa dan Anak. Jadi yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus ya, yang ngaco tadi ya, yang mengatakan kutuk, kamu terkutuk, ya gitu. Padahal Yesus sudah menebus kita di dalam Galatia 3 ayat 13 bagi orang yang percaya. Dia tidak menguasai itu. Ya, jadi dia bahkan bukan tidak menguasai, tapi dia sengaja keluar dari ajaran Kristus itu. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11 nanti dibuka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekuatan kita dalam melawan ajaran-ajaran palsu atau mujizat palsu atau nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu ini, ujilah, ya, ujilah roh-roh itu dengan firman Tuhan.
konfirmasi dengan firman Tuhan. Benarkah hal ini? Kita bisa cari di internet, konfirmasi dengan firman Tuhan. Ya, dan tentunya dengan iman kita. Jadi sebenarnya musuh-musuh terbesar dalam iman Kristen itu, musuh-musuh yang terbesar saya katakan dari iman Kristen yang benar itu bukanlah mereka yang berada di dunia luar sana, yang agresif mau menganiaya Kristen, bukan itu saja, tapi yang lebih berbahaya adalah mereka yang mempunyai ajaran atau kekristenan yang palsu, itu yang bahaya. Yang menyesatkan, itu yang percaya. Yang menarik orang yang sudah percaya atau orang pilihan Kristus itu menjadi murtad, jadi tidak percaya Kristus lagi, tetapi percaya kepada ajaran-ajaran sesat. Selamat pagi, selamat berlibur, selamat berweekend, selamat berkarya, selamat untuk menguji roh-roh pengajaran yang sesat. Tuhan besertamu. Amin.